Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil progres kami atau hasil studi kami, yaitu dari perencanaan strategi sistem informasi PT PDM Salatiga yang disusun oleh Aris Yulianto 68 dan Agil Akbar Tanjung, saya sendiri 68 Langsung ke tentang PDM Salatiga, yaitu salah satu badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk menyalurkan air bersih dengan layanan 24 jam dan sedang melakukan perkembangan dari proses kerja manual menuju serba digital. Nah, untuk metode penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data seperti wawancara dan studi dokumen. Selain itu, kami menggunakan metode word and paper, yaitu dari kelima ini nanti kita akan membahas tentang analisis 5 force model, analisis SWOT, analisis value chain, balance scorecard, dan rekomendasi strategi atau portofolio aplikasi. Lanjut, untuk pertama adalah analisis 5 force model. Di sini ada 5 pertanyaan dan saya akan langsung saja. Yang pertanyaan pertama adalah, apakah ada ancaman pendatang atau pesaing baru dan seperti apakah mereka? Ya, PT PDAM itu terdapat kompetitor yaitu PAMSIMAS. Pertanyaan kedua adalah, seperti apa dan seberapa besar pengaruh supplier atau pemasok yang dimiliki PDAM Salatiga? PDAM Salatiga membangun sendiri air yang berjumlah 18 titik sumur di Salatiga, yang berarti stabil bagi suplai air bagi PDAM. Pemesanan pipa dari produsen luar juga berpengaruh terhadap kinerja PDAM. Untuk pertanyaan ketiga adalah, apakah ada produk atau layanan sama yang menjadi produk atau layanan saingan pengganti dari PDAM Salatiga? Siapakah mereka dan seperti apa produk atau layanan yang ditawarkan mereka? PAMSIMAS adalah pesaing dari PDAM dan produk atau layanan dari mereka kemudian lebih murah dari layanan PDAM, dan kemudian layanan pesaing tidak ada biaya awal pemasangan. Nomor 4 adalah, apakah pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan PDAM Salatiga dan apa yang menjadi nilai lebih maupun kurang dari pesaing? Ya, PDAM melakukan SKP atau dinamakan survei kepuasan pelanggan untuk menentukan kepuasan pelanggan terhadap kepuasan layanan PDAM secara rutin. Nilai kurang dari PDAM adalah beberapa wilayah sering terjadi air mati atau tidak mengalir. Dan terakhir adalah, berapa banyak saingan yang dimiliki, siapa mereka, dan apa yang membuat perbedaan antara PDAM Salatiga dengan mereka? Perusahaan PAMSIMAS dan warga yang memiliki sumur adalah pesaing dari PDAM itu sendiri. Lanjut ke analisa SWOT. Ini adalah yang atas itu internal dan yang bawah itu adalah eksternal. Untuk internalnya itu kekuatan atau strength atau S. Sumber air baku berlimpah, karyawan berkompeten, karyawan mendukung kebijakan perusahaan. Dan untuk peluangnya, opportunities O, dukungan stakeholder tinggi. Peluang untuk mengembangkan cakupan wilayah adalah mengembangkan cakupan wilayah air di PDAM di seluruh Salatiga. Strategi SO-nya itu yaitu pembangunan instalasi pipa air baru dan pembukaan sambungan baru. Untuk kelemahan, weakness, PDAM Salatiga masih belum mencakup keseluruhan lokasi di kota Salatiga dan hanya mencakup sebesar 78%. Keterbatasan dana dalam investasi prasarana, jaringan pompa air, dan lain-lain. Untuk strategi WO-nya adalah pembangunan IPA di wilayah yang belum tercakup dan mobilisasi dana dari IPA atau penyerataan modal. Untuk ancaman, threat, sebagai perusahaan penyalur air, ancaman yang dikhawatirkan oleh PDAM adalah apabila sumber air mata air yang digunakan habis atau mengering dan juga bencana alam. Kualitas air yang semakin memburuk, tuntutan konsumen terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi. Untuk strategi ST-nya yaitu adalah perbaikan sistem kepegawaian dan lebih memperhatikan saluran IPA jika mengalami kerusakan segera ditangani. Untuk strategi WT-nya, weakness state-nya itu perbaikan SDM dalam pelatihan dan pembangunan IPA yang modern, pembangunan intake air baku. Lanjut, untuk analisa value chain, yang atas itu adalah aktivitas pendukung, ada procurement, yaitu adalah pemantauan dan manajemen pasokan air. Untuk teknologi, pengembangan sistem, perluasan jaringan distribusi air. Untuk human resource, kami ada penugasan teknisi lapangan dan infrastruktur untuk akuntansi dan komunikasi dengan mitra.
Untuk logistik itu dibagi menjadi dua, yaitu inbound logistik yang berupa air, meteran, pipa, kran, dan kaporit. Dan untuk outbound logistik itu distribusi air dan tagihan untuk per bulannya. Untuk operasi sendiri, PT PDAM ada penyaringan dan pensaluran, air bersih, instalasi pengolahan air, dan berbagai saluran air. Untuk marketingnya itu pemasarannya menggunakan website dan brosur. Dan untuk servis layanannya itu mengedepankan kecepatan, kebersihan, dan keramahan. Lanjut untuk analisis balance scorecard-nya. Untuk kontribusi bisnisnya itu 1. Pengoptimalan pada anggaran TI dengan meningkatkan kualitas perangkat dan aplikasi yang dilakukan secara transparan. Kedua, aplikasi yang ada sudah meningkatkan efisiensi para karyawan. Ketiga itu pelaporan dengan atasan semakin mudah. Untuk orientasi penggunanya itu kualitas jaringan yang buruk, aplikasi belum sesuai kebutuhan, dan website yang kurang user friendly. Untuk orientasi masa depan, pengembangan SDM terhadap TI agar tidak gaptek dan mengikuti pengembangan perusahaan. Pemberian insentif kepada karyawan untuk meningkatkan minat kerja dan aplikasi desktop. Yang terakhir adalah kesempurnaan operasional, yaitu kebingungan dalam pelaporan error aplikasi dan seringnya miskomunikasi. Untuk portofolio aplikasi itu, untuk key operasionalnya itu ada GIS, Geographic Information System, SIA, Sistem Informasi Akuntansi, BM, Baca Meter, dan website. Untuk supportnya itu rekening online dan finance. Strateginya itu customer service itu harus ada dalam website karena saya lihat itu belum ada, dan customer relationship management. Untuk high potential ini tuh untuk website tuh harus di-upgrade karena tampilan dan UI-nya tuh saya rasa kurang. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.